Ketika ada reshuffle, bahkan kita tidak memperhitungkan ada reshuffle, terjadi reshuffle tiba-tiba. Dugaan saya, per hari ini, Presiden itu sudah monitor soal pengadaan-pengadaan yang viral itu. Kenapa Pak Dadan itu nggak mau mengundurkan diri? Jangan sampai jadi beban pemerintahan ke depan, jadi beban istana, jadi beban Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada yang main-main, laporan tidak benar ke saya kan, awas. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Hura. Ya, jadi Sobat Reformis, kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di Reform Syndicate, Bang Iwan Setiawan. Sebelumnya beliau juga sebagai narasumber di program Hub Wicara. Nah, kali ini bersama dengan Bang Iwan selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Kita akan membahas soal yang bersentuhan langsung dengan perut generasi muda, anak bangsa yang sekarang lagi rame-ramainya, tetapi ini kita lebih pada pembahasan tata kelola yang dilaksanakan oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, jadi bicara soal BGN pasti itu tidak lepas dari politik. Kenapa tidak lepas dari politik? Karena ini diambil dari sebuah kebijakan yang kemudian menjadi program dari pemerintahan hari ini. Cuma persoalannya banyak pertanyaan yang kemudian muncul selama berjalannya BGN sampai hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita tahu dulu nih kabarnya Bang Iwan. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang, sehat. Sehat ya? Terima kasih sudah diundang lagi. Terima kasih juga karena udah menyempatkan waktu di Reform Syndicate. Dan memang pembahasan kita kali ini agak cukup sensitif Bang. Iya. Apalagi bicara soal program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional yang banyak sekali permasalahan yang bisa dipertanyakan. Ya. Apakah memang itu faktor kesengajaan atau memang tidak disengaja atau seperti apa itu Bang? Ya, pertama-tama memang harus kita akui bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan program politik dari Presiden terpilih Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini menjadi program yang dikeluarkan pada saat kampanye. Bahkan di awal beliau terpilih jadi presiden langsung digas program makan bergizi gratis ini. Awalnya kan namanya makan siang gratis. Iya. Dan pada akhirnya berubah menjadi makan bergizi gratis. Nah, bicara tentang program MBG, ini merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapa survei menyatakan bahwa MBG ini menyumbang paling besar terhadap approval rating dari Presiden. Bahkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden itu banyak disumbang oleh MBG ini. Jadi kepuasan publik itu, walaupun kita melihat banyak koar-koar di media sosial, di media misalnya tentang kritik terkait BGN dan MBG, ini kan dari awal program ini muncul sampai sekarang tidak terlepas dari kritik. Dan kritiknya pedas-pedas gitu. Artinya memang. Tapi sebelum lebih jauh, kita sepakat dengan program MBG ini. Nah, saya ingin menegaskan bahwa saya sendiri dan bahkan banyak
orang lain juga sepakat Oke. bahwa MBG ini adalah program yang bagus dan menurut saya ini adalah program yang cukup visioner. Iya. Karena ini merupakan strategi hulu untuk kemudian bagaimana anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh dengan sehat, ya kan, punya gizi yang cukup. Efeknya adalah punya kecerdasan, IQ-nya tinggi, ya kan, sehingga tujuan akhirnya nanti adalah Indonesia Emas 2045. Oke. Tujuannya kan ke sana untuk mempersiapkan generasi menyongsong itu Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah strategi hulu yang kemudian perlu kita dukung. Bahkan ada survei beberapa lembaga internasional terakhir ini soal IQ. Soal IQ di Indonesia itu kan cukup rendah. Bahkan hampir mirip dengan gorila ya. Nah, ini disebabkan karena adanya di Indonesia kurang memperhatikan gizi. Nah, inilah yang dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa persoalan gizi ini adalah persoalan vital yang bisa menentukan bagaimana generasi kita ke depan. Artinya memang kita sepakat dengan program MBG bahwa program ini bagus. Nah, tetapi masalahnya dalam proses pelaksanaan eksekusi program banyak kendala-kendala yang kemudian itu dipertanyakan oleh publik. Nah, muncullah banyak kritikan walaupun masyarakat secara public trust terhadap pemerintah, terhadap Presiden Prabowo itu luar biasa. Betul. Dan itu dibuktikan dengan data kuantitatif, bukan hanya kualitatif. Nah, tetapi ternyata di lain sisi ada persoalan. Nah, ada persoalan memang terkait dengan, karena begini Bang, soal program bagus, kita akui bagus dan visioner. Tetapi program itu tidak hanya cukup bagus dan punya visi yang visioner atau punya tujuan yang mulia. Tetapi program pemerintah itu bisa sukses ketika ada beberapa standar yang terpenuhi. Misalnya, terutama dalam urusan komunikasi publik, komunikasi politik juga. Nah, walaupun program itu bagus, ketika misalnya dukungan atau sentimen publik itu negatif terhadap program tersebut, saya kira akan ribut terus. Maka kita jumpai soal MBG dan BGN ini ribut terus karena sentimen publik itu cukup negatif. Apa aja indikator-indikator yang menjadi indikator awal yang awal sekali adalah persoalan keracunan dan lain-lain. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara saja pada akhir-akhir ini yang viral luar biasa, yang menjadi perbincangan publik, bahkan hujatan yang luar biasa dari publik terkait dengan terbongkarnya soal pengadaan aneh di BGN itu. Nah, padahal belum lama keluar survei terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap presiden, kemudian muncul. Artinya apa? Artinya memang kalau kita di lembaga survei itu kebetulan kita lembaga survei, cuma belum melakukan survei lagi. Insya Allah dalam waktu dekat kita melakukan survei. Dalam survei itu memang kalau kita lihat soal pertanyaan misalnya, bagaimana menurut Anda terkait dengan program MBG? Ya, yang ada di top of mind mereka adalah program ini bagus, memberi makan gratis kepada anak-anak. Nah, ketika misalnya kita dalami lagi pertanyaannya, bagaimana pengelolaannya? Nah, menurut saya akan menimbulkan jawaban yang relatif berbeda-beda. Bahkan akan mengarah pada sentimen negatif. Apalagi ketika viral misalnya soal pengelolaan ini. Yang viral akhir-akhir ini kan ketika Kepala BGN Pak Dadan itu melaporkan ke Presiden pada saat rapat resmi, rapat kabinet, ya kan? Soal yang akhir-akhir ini walaupun sudah diklarifikasi tapi jadi bahan olok-olokan lagi gitu.
soal daging sapi. Daging sapi yang 19.000 daging sapi kalau misalnya satu dapur satu sapi. Iya. Itu berapa sapi gitu. Nah, akhirnya diklarifikasi sekarang itu seandainya itu hanya simulasi gitu. Iya. Artinya memang inilah yang kemudian menurut saya yang membuat program ini selalu diikuti oleh sentimen negatif. Oke. Karena ada persoalan di struktural BGN-nya. Belum lagi misalnya banyak protes masyarakat soal transaksional soal SPPG, soal dapur, bahkan ada yang ngamuk di kantor BGN dan lain-lain. Itu kan ada persoalan di situ. Berarti kan tadi persoalan pertama adalah terkait pengelolaan keracunan, kemudian terkait dengan perebutan titik. Soal ada jual beli titik juga lah. Jual beli titik. Tapi memang entah ini benar atau tidak ya. Cuma memang desas-desus yang berkembang dari interaksi komunikasi dengan berbagai pihak itu bisa satu titik harus bayar 150-an, betul nggak? Isu yang banyak saya dengar juga begitu, Bang. Bahkan bisa lebih. Bahkan saya dengar bisa sampai 250 juta gitu. Iya. Nah, artinya memang ada masalah. Tapi sebelumnya pernah ketemu dengan kepala BGN. Iya. Sebelum puasa. Tapi kata kepala BGN, jadi orang-orang yang bermain jual beli titik itu khususnya orang di lingkarannya udah disingkirkan semua. Tetapi setelah itu masih ada desas-desus seperti itu. Nah, katanya memang sudah disingkirkan, tapi tidak ada bukti kan? Disingkirkannya seperti apa gimana? Jadi itu masalah juga. Kemudian masalah yang terjadi kemudian adalah soal pembelian motor yang besar-besaran. Itu berapa triliun itu? Berapa triliun? Oh, itu motor kalau ini infonya kan motornya itu sekitar 21.000. Yang mau pengadaan itu kan 25.000 kan. Gitu. Nah, dengan duit yang tidak sesuai dengan harga pada biasanya. Ya, yang menjadi kritik masyarakat adalah apa kaitan antara pembelian motor dengan pemenuhan gizi gitu. Kemudian ada pengadaan kaos kaki yang miliaran rupiah kemudian alat dapur itu triliunan rupiah. Kemudian digitalisasi dan IT dan laptop. Itu triliunan juga. 4 triliunan. Itu kan gila gitu. Nah, kemudian yang baru-baru ini soal Zoom meeting itu berapa 5M. Artinya memang ada masalah. Nah, ini semua masalah ini masyarakat semuanya tahu. Iya. Ya kan? Nah, inilah seperti yang saya katakan tadi, programnya bagus, tetapi akan terus diikuti oleh sentimen negatif. Nah, kalau selalu diikuti oleh sentimen negatif, program ini akan terganggu. Tujuan utamanya ya walaupun mungkin nanti akan tercapai, tetapi akan melalui tikungan-tikungan yang luar biasa. Jadi saya kira ini ada masalah di struktural pengelola di BGN itu. Nah, kita bicara politiknya. Artinya baca nggak ada polling terakhir itu saya lupa nama lembaganya, tetapi sebesar 82 sekian persen. Ini pembanding ada perkembangan dari survei yang tracking. Kurang tahu saya. Saya baca sepintas di Google tadi, tapi ada sebesar 82 sekian persen itu meminta Dadan itu diganti, Pak. Nah, ini kan tadi dengan berbagai macam persoalan, mulai dari pengelolaan SPPG, pengelolaan dapur, kemudian juga supply chain yang enggak jelas, ditambah dengan tidak ada keterbukaan, misalnya titik dapur ini siapa yayasan mana yang mengelola. Saya kira masuk akal ya, akal ketika publik meminta
kepala BGN itu diganti. Iya, nah maksudnya kan ini beberapa rentetan persoalan nih. Ya. Selain persoalan di awal itu masalah keracunan. Ya. Nah, kemudian pengadaan kos kaki lah, pengadaan ompreng lah, kemudian IT dan laptop yang miliaran bahkan triliunan, pengadaan motor. Ya. Jadi wajar sepertinya ketika misalnya kepala BGN itu diganti. Ya, wajar. Wajar ya. Wajar saja ketika publik 82% lagi. 82%. Wajar saja menurut saya publik itu minta kepala BGN diganti karena ada secara logika memang nyambung dengan masalahnya yang begitu banyak gitu. Memang apalagi yang harus dipertahankan sebenarnya. Kalau kita lihat ini sudah pada puncak inilah frustasi lah masyarakat. Soal penampakan pengadaan yang aneh itu dan nilainya triliunan rupiah. Nah, kita analisa sedikit. Mengapa banyak pengadaan aneh di BGN itu? Kenapa? Menurut saya BGN ini adalah lembaga negara yang satu-satunya lembaga negara yang anggarannya itu sangat besar sekali. Iya, jadi anggarannya itu 335 triliun. Sangat besar sekali. Nah, kemudian data terakhir itu, Bang. Ya. Jadi dengan lonjakan anggaran hingga 335 triliun pada 2026. Iya. Nah, yang terserap itu di kuartal pertama hanya 10,9%. Nah, itu masalahnya. Jauh banget. Jadi apa ya? Saya kira kurang kreatif dan inovatif. Akhirnya yang penting bagaimana anggaran ini bisa terserap. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ada dugaan. Ini dugaan. Ya. Dugaan markupisasi lah. Okay. Jadi ada dugaan memang karena anggaran banyak. Karena ada teori lama ya. Ya gimana? Cerita lama bahwa di mana ada gula, di situ ada semut. Semut akan banyak berkumpul di situ. Gula sekarang kan ada di BGN, Pak. Kementerian-kementerian lain itu diefisiensi. Betul. Uang transfer ke daerah itu dipotong. Gak ada anggaran di kementerian-kementerian lain. Kayaknya satu-satunya gula di situ. Jadi semut-semut selama ini yang menyebar kemana-mana, kayaknya ngumpul di situ juga. Dan orang pada antri di sana. Antri. Jadi kementerian-kementerian yang lain itu, Bang, yang saya lihat, mereka enggak padat. Iya. Setiap hari. Nah, sekali lagi saya sangat sepakat dengan yang pertama MBG, yang kedua efisiensi. Oke. Karena tidak bisa kita pungkiri juga selama ini memang banyak program-program itu yang sia-sia, program cuma hura-hura, rapat nggak jelas, FGD nggak jelas. Kita sepakat dengan itu. Iya, perjalanan dinas nggak jelas, kita sepakat itu. Mendingan dialihkan ke hal yang lebih konkret, tetapi menyiapkan generasi masa depan bangsa. Tetapi kalau hasil efisiensi itu justru disalahgunakan oleh ya kita sebut saja BGN misalnya. Dan itu memang terbukti atau gimana? Dan itu menyakiti hati masyarakat juga. Dan itu terbukti. Iya. Dengan adanya siluman, goib lah. Ada program siluman ya kan, pengadaan siluman. Jadi itu ya terkonfirmasi lah gitu. Nah, pada akhirnya memang menurut saya Pak Prabowo sebagai presiden yang sangat bertanggung jawab harus berani melakukan evaluasi total, harus berani melakukan restrukturisasi lah di BGN. Mulai dari kepala BGN, ya yang bermasalah itu, yang menjadi sorotan publik. Kalau tidak, nah sekali lagi ini saya katakan bisa menjadi beban istana kapanpun. Ya. Dan itu sama saja dengan bunuh diri. Oh iya, bisa saja ini kalau sudah menjadi beban istana. Harusnya istana tidak mendapatkan cipratan sentimen negatif karena BGN negatif juga presiden Prabowo-nya, negatif juga istananya. Itulah maksud saya mengapa BGN ini harus dievaluasi. Ya artinya memang solusinya harus diganti. Pak. Gak ada solusi lain. Gak ada solusi lain menurut saya karena sumber sentimen negatifnya ya di situ. Ya tentu harus disisir juga ke bawah-bawahnya siapa pemain gitu kan, siapa orangnya ini orangnya itu gitu, harus disisir juga supaya memang program ini bersih dan mendapatkan kepercayaan publik yang tidak rapuh. Betul. Karena apa?
kalau MBG ini sukses, Pak, sesuai dengan harapan dan tujuan awal, ini bukan hanya keberhasilan pemerintah saja, tetapi secara politik bisa jadi Pak Prabowo di 2029 nggak ada lawan. Sangat memungkinkan. Iya, kalau kalau elektabilitas Pak Prabowo 70% ke atas misalnya, saya kira ya walaupun 0% ya presidensial thresholdnya, tetapi akan mikir-mikir juga orang mau lawan Pak Prabowo kalau 70% elektabilitasnya. Nah, sementara salah satu penunjang elektabilitas atau approval rating itu ada di program. ada di MBG, ada di program. Ini kan baru MBG. Bayangkan misalnya MBG itu yang sekarang datanya, laporannya sudah terbentuk 25.000. Yang jalan kan targetnya 31.000. Betul. Nah, targetnya 31.000 artinya memang dari 25.000 titik dapur ada 25.000 SPPG. Kemudian per titik dapur sekitar 48 sampai 50 orang relawan. Itu kan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kemudian lain lagi yang supply chain. Suplai barang-barang material. Kan pastinya ini menjadi legitimasi yang sangat luar biasa untuk Presiden Prabowo. Ada juga yang perlu kita jelaskan ya soal. Kan ada pertanyaan. Ini kan program MBG ini kan ribut banget gitu. Di media sosial itu ribut banget, tiap hari jadi polemik. Apalagi ada pengadaan-pengadaan seperti ini. Seperti paradoks, kok hasil surveinya justru yang paling diterima masyarakat itu adalah MBG gitu. Dibandingkan dengan yang lain. Iya. Nah, harus kita pahami bahwa yang ribut di media sosial atau di media itu kan kelompok masyarakat yang menengah ke atas, menengah agak intelektual sedikit gitu. Dan itu kan jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya cuma beberapa persen. Iya. Jadi sedikit ada juga yang bertanya, kok saya nggak pernah kena jadi responden survei gitu, jadi sampel gitu. Ya rumusnya sudah begitu gitu kan. Jadi artinya memang MBG ini sangat diterima oleh masyarakat bawah. Ya kan? Nah, kalau program ini sukses, husnul khotimah nantinya, saya kira akan menyumbang elektabilitas yang sangat besar pada Pak Prabowo. Pasti 2029 bisa 2024 siapapun wakil presidennya. Iya, 2029 kalau elektabilitas seperti itu, saya kira partai politik manapun akan mikir-mikir untuk melawan. Yang paling realistis adalah mereka bertarung di cawapres. Jadi siapapun cawapresnya pasti jadi. Iya. Tapi kalau misalnya program MBG ini dibiarkan seperti ini, itu jadi snowball. Ini bisa jadi bom waktu. Ini bisa jadi bom waktu. Jadi kalau tidak ada misalnya semacam political will dari Pak Prabowo ingin sedikit merubah struktur di MBG, di BGN, saya kira ini akan jadi masalah terus. Kalau jadi masalah terus, menjelang 2029 nanti akan semakin enak digoreng, Pak. Iya kan? Sekarang aja belum. Masih jauh dari 2009. Iya, sudah gorengannya nggak hangus-hangus, digoreng terus. Gitu. Nah, artinya kita sih berharap program pemerintah ini sukses, program Pak Prabowo itu sukses karena memang efeknya adalah untuk anak Indonesia ke depan. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, kemudian selanjutnya itu ini kan tata kelola MBG itu kan masih terkesan sentralistik. Di BGN gitu. Nah, pemberian wewenang penuh kepada koperasi desa atau BUMDes itu belum berjalan dengan baik kan? Atau bahkan jangan-jangan nggak dilibatkan lagi. Apa tuh koperasi? Koperasi desa. Saya dengar sih. Atau BUMDes lah. Kalau koperasi desa kan masih itu kan kalau koperasi itu kan untuk supply, untuk supplier di MBG itu kan konsepnya kan seperti itu. Jadi ada kesinambungan nih program dari BGN, MBG itu ke koperasi desa gitu. Supaya tidak ada permainan harga dan sebagainya. Jadi
nanti bisa jadi supplier apa namanya, bahan-bahan supplier material utama untuk MBG gitu. Jadi saya kira kolaborasinya di situ. Cuma ya nanti ya kita lihat, ini kan belum kelihatan bagaimana kolaborasi antara MBG dan Kopdes ini. Gitu. Ini kan koperasi desa sendiri kan masih dalam tahap pembangunan. Gitu. Betul. Koperasi dan sekarang lagi proses rekrutmen manajer koperasi. Betul. Desa. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ya. Sesuai. Nah itulah yang kemudian menjadi salah satu persoalan. Ini kan Koperasi Merah Putih masih belum jalan, tapi ini kan mau dipersiapkan supaya bisa secepatnya running. Nah, tetapi itu tadi yang sempat saya katakan bahwa pemasok atau vendor bahan pangan di tiap STPG tidak transparan kepada publik. Gitu. Bahkan kan memang banyak cerita bahwa di SPPG itu banyak permainan juga soal bahan baku gitu. Maksudnya gimana itu, Bang? Masih ngambil margin juga gitu, walaupun ada 6 juta sebulan itu. Masih main juga gitu di situ. Nah, artinya dengan adanya Koperasi Merah Putih, saya kira itu akan meminimalisir permainan itu. Jadi ada harga tetap memang. Jadi Kopdes ini memang bahan baku dari masyarakat itu kan ke Kopdes nanti. Kopdes ke MBG gitu. Jadi bisa meminimalisir itu sebenarnya. Tetapi Bang, kalau orientasinya adalah bisnis lagi atau pengelolanya tidak kredibel lagi, saya kira menambah masalah lagi gitu. Makanya dari awal kan kalau kita lihat Koperasi Merah Putih ini kemarin ada pengadaan apa itu? Pick up. Yang pick up dari India. Yang pick up itu walaupun tapi nggak jadi kan? Udah di stop. Walaupun ada sebagian udah ya. Tapi udah di stop. Saya kira memang potensi masalah seperti itu harus diminimalisir. Gitu. Dan para pengelolanya harus memang kredibel. Gitu. Harus dicegah agar Kopdes ini sentimennya tidak kayak MBG. Nah kalau ini sukses nih kolaborasi antara MBG dan Koperasi Desa, saya kira akan membantah banyak persepsi bahwa program seperti MBG bahkan Kopdes ini hanya celetukan keinginan sementara gitu. Tetapi akan membuktikan bahwa ini memang program yang terencana dengan baik, berkesinambungan dan saling dukung-mendukung gitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Tapi kan persoalannya yang seperti Abang katakan tadi bahwa ini ada di pimpinan pusatnya nih. Di BGN-nya. Jadi ketika misalnya kepala BGN masih tetap Bapak Dadang, ya bisa jadi skema yang kita bayangkan terkait dengan bagaimana kesinambungan relasi antara Koperasi Merah Putih dengan MBG itu bisa jadi nggak berjalan dengan praktik-praktik yang kita lihat hari ini di MBG, di BGN. Ini ya yang paling ekstrim ya Bang, itu di masyarakat. Pak Kepala BGN itu berdiri tampil di media saja belum bicara, itu orang sudah tidak enak, sudah negatif saja gitu pikirannya. Jadi tidak ada alasan untuk mempertahankan Kepala BGN. Jadi sentimen negatifnya kayaknya sudah seperti tsunami. Tidak bisa dilawan lagi, tidak bisa diperbaiki dengan mudah lagi gitu. Salah satunya cara untuk memperbaiki citra BGN, saya kira dengan melakukan pergantian kepala BGN. Itu saja. Karena kalau kita pikir secara logika, bagaimana cara membersihkan atau mengembalikan citra BGN agak berat. Tapi kira-kira kenapa seorang Pak Dadang yang sangat dipercaya sama Presiden Prabowo dalam memimpin program yang sangat strategis malah gagal dalam pengelolaan MBG ini? Ya kita harus apa yang menjadi variabel-variabelnya tuh? Kita harus akui bahwa Pak Dadan ini sudah membentuk puluhan ribu
dapur MBG tadi kan itu harus kita apresiasi juga gitu. Tetapi kan bukan itu saja. Kalau membentuk kan gampang aja. Ya tadi Bang, soal orang itu kalau dikasih kepercayaan lebih. Ini tergantung personal ya. Orang itu kalau dikasih kepercayaan lebih, bahkan mungkin ada arahan untuk tidak disentuh dan lain-lain. Wah, petantang-petenteng, Mbak. Kalau orangnya tidak secara kredibilitas tidak bagus gitu. Ya kan? Apalagi diberi anggaran sangat besar gitu. Tapi sebelumnya background Pak Dadang ini apa? Kan apakah pernah ahli serangga, Pak? Ahli serangga. Itu benar ya, ahli serangga ya. Iya. Jadi mulai dari background itu mulai dibully. Mulai dari background, ya kan, kemudian gaya komunikasinya, sampai program-programnya, nggak ada yang bersih dari bulian, nggak ada yang bersih dari sentimen negatif. Tetapi kan beliau itu hebat, apapun badai, apapun kritikan, tetap senyum. Itu kelebihan beliau. Itu kelebihan beliau. Saya sebenarnya nggak percaya sebelumnya kalau beliau itu ternyata ahli serangga. Nah, apakah sebelumnya beliau pernah memimpin sebuah lembaga atau seperti apa? Sepertinya akademisi ya. Akademisi profesor kan beliau. Jadi beliau ini ahli serangga. Entah pertimbangan presiden, mungkin punya pertimbangan sendiri lah. Punya pertimbangan sendiri soal Pak Dadan ini yang kemudian dipercaya menjadi lembaga yang paling besar anggarannya, menjadi kepala di BGN yang salah satu lembaga yang paling besar anggarannya, ya kan, yang programnya mencakup seluruh Indonesia, anak-anak seluruh Indonesia, dan banyak hal lain, apalagi soal anggaran pendidikan dan anggaran BGN ini kan masih banyak perdebatan juga gitu. Artinya dari awal, kemudian dari gaya komunikasinya, kemudian dari program-programnya, apalagi pengadaan yang terbaru ini, semuanya menimbulkan sentimen negatif. Ini hanya karena program andalan presiden saja. Kalau tidak mungkin akan banyak udah diganti dari lama mungkin. Ya karena memang tetapi bagaimanapun kalau Pak Prabowo ingin program ini ke depan diselamatkan atau sentimen negatifnya hilang, citra BGN itu bagus ke depan, dan tidak menjadi beban istana, saya kira satu-satunya jalan yang harus diambil adalah mengganti kepala BGN. Ini aspirasi masyarakat juga, bukan aspirasi saya saja gitu. Nah, kita kan cuma analisa saja gitu. Artinya kan selain aspirasi masyarakat, aspirasi Abang juga. Iya, betul. Bahwa Abang juga kan? Iya, saya sebelumnya sempat menyerahkan untuk pergantian kepala BGN karena ini demi sustainable pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian juga bayangkan berapa banyak anak-anak muda yang dipekerjakan di SPPG. Kemudian anak-anak sekolah berapa juta yang dikasih makan. Itu 82,9 juta loh Bang. Dan itu sangat luar biasa. Tapi kalau pengelolaannya amburadul kayak gini, jadi selain presiden yang sudah mempercayai Pak Dadang dengan program prioritasnya, juga rakyat yang kasihan. Kenapa isunya sangat meledak Bang? Di tengah presiden bersama jajaran pemerintah itu melakukan berbagai macam cara untuk mengamankan kepentingan nasional soal energi, efek perang antara Iran dan Amerika Israel, itu kan sampai ada WFH sampai sekarang itu untuk menghemat energi. Kemudian soal tidak dinaikkan BBM, itu kan langkah berani, yang menurut saya langkah berani banget itu. Betul. Yang dilakukan oleh presiden. Secara logika harusnya BBM itu dinaikkan. Karena kita tahu dengan di APBN kita
di APBN kita itu kan asumsi harga minyak mentah itu kan $70 ya. Sekarang udah 100 ke atas harganya per barel. Udah 102 per barel. Betul. 102, artinya, 103 per barel lah. Artinya berapa persen ditambal gitu. Iya. Nah, tapi di sisi lain kok ada kerjaan yang gak beres seperti ini yang itulah mengganggu. Ini yang membuat yang sangat luar biasa. Ini yang membuat isu ini meledak. Ini yang membuat isu ini meledak di tengah efisiensi yang luar biasa. Kok muncul gitu? Ada pengadaan aneh yang nilainya triliunan rupiah gitu. Pak, pasti kan abang jengkel. Abang mendukung program MBG, tetapi malah di sisi lain ya kita jengkel sekali. Iya, gitu. kan? Sebagai masyarakat kita sangat marah gitu. Di tengah kita apa-apa harus hemat kan? Iya. Kita kan nggak jengkel ke programnya. Tidak. Tapi jengkelnya ke kepalanya kan? Kepala BG. Pengelolanya itu gitu. Iya. Jadi saya kira harus dievaluasi total. Iya. Soal pengadaan itu. Kalau masih ngotot diadakan, saya kira ini akan menimbulkan kemarahan publik. Jadi saya kira sebagai pejabat negara, penyelenggara pemerintahan, kita minta political will lah dari mereka. Ada keberpihakan kepada masyarakat dengan cara tidak mengadakan hal-hal yang mubazir gitu. Jadi ketika misalnya Presiden Prabowo belum mengganti kepala BKN, menurut abang, karena memang kita lihat di banyak negara ketika misalnya pejabatnya melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, mereka itu gentleman untuk mengundurkan diri. Betul. Nah, apakah sosok seperti Pak Dadang itu berani untuk mengundurkan diri? Harusnya ya. Harusnya ini bukan masalah. Atau hanya dihadapi dengan senyuman. ini bukan hanya masalah berani atau tidak, tetapi masalah moral ya, masalah moral, masalah kredibilitas, masalah pertanggungjawaban seorang pejabat. Ketika sudah sangat tidak percaya oleh masyarakat, apalagi yang mau dipertahankan gitu. Iya. Menurut saya tidak ada gunanya mempertahankan jabatan itu ketika kita kemana-mana dicemooh, kita di mana-mana dikritik, kita di mana-mana diserang. Nah, makanya muncul dua pertanyaan, Bang. Pertama, kenapa sampai hari ini Presiden Prabowo masih mempertahankan Pak Dadan? Ya. Dan yang kedua, kenapa Pak Dadan itu nggak mau mengundurkan diri? Yang pertama, kenapa Pak Prabowo tidak mau mengganti Pak Dadan? Mungkin masalahnya belum sampai, Pak. Belum nyampai. Maksud saya, kan kita lihat di rapat kabinet saja, yang dilaporkan ke presiden itu adalah sesuatu yang kesuksesan, berbunga-bunga kan, kesuksesan yang luar biasa, yang dengan mata kepala kita melihat bagaimana paradoks antara laporan Pak Dadang itu dan yang dilaporkan kepada presiden. Nah, dugaan saya laporan ke presiden itu masih bagus-bagus. Tetapi dugaan saya per hari ini presiden itu sudah monitor soal bagaimana pengadaan-pengadaan yang viral itu, ya kan? Nah, kan presiden sudah pernah berpidato itu. Jangan sampai ada yang main-main, laporan tidak benar ke saya kan, awas. Berarti kan belum waktunya reshuffle aja, bisa jadi minggu depan, bisa jadi awal bulan depan kan. Di podcast lain kemarin saya bicara reshuffle tuh. Iya, gimana tuh? Reshuffle, isu reshuffle ini kan harusnya bulan ini, April ini. Iya. Tetapi masih belum ada nih, mungkin karena. Tapi ada nggak tanda-tanda Pak Dadan ini mau diganti? Kalau menurut saya ada. Ada ya. Nah, ini langkah rasional sangat besar. Artinya memang infonya udah nyampe ke Bapak Presiden nih. Menurut saya ya. Ini langkah rasional yang harus diambil oleh presiden. Saya pun kalau jadi presiden saya akan ganti, Pak. Iya. Ini langkah rasional dilakukan, langkah rasional objektif lah. Di luar urusan kedekatan, di luar urusan ini. Tapi objektif, rasional dan profesional. Kalau misalnya ada reshuffle harus diganti. Karena tadi prinsipnya
jangan sampai jadi beban pemerintahan ke depan, jadi beban istana, jadi beban Presiden Prabowo Subianto. Terus pertanyaan kedua tadi itu, kenapa Pak Dadan nggak mau mengundurkan diri sampai sekarang? Dia kan udah tahu nih persoalannya. Bukan hanya 1, 2, tapi banyak banget persoalan di BGN ini dalam pengelolaan MBG. Ya harusnya seorang pejabat itu ada semacam standar moral atau standar yang ada semacam garis merah lah. Ketika misalnya sesuatu itu udah menyentuh garis merah, harus mengambil keputusan. Tetapi ya tergantung orang ya, Bang. Iya. Pejabat di Indonesia kan beda dengan pejabat di Jepang. Oke. Nah, tapi yang menarik tadi itu yang pertama yang sangat-sangat potensi di reshuffle itu adalah Pak Dadan. Iya. Kalau enggak gimana? Ya kita kan udah bicara dari tadi. Kalau enggak apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Bukan hanya Abang, saya akan bantu Abang. Bukan kita ya. Bukan kita. Ini akan berkembang terus. Jadi apapun yang menjadi terobosan MBG ke depan yang dilakukan oleh BGN untuk MBG ini, saya kira tetap saja akan sentimennya itu negatif. Tetap saja program ini dicap dengan program yang apa ya? Program yang tidak baik gitu ke depan. Menurut saya untuk menyelamatkan ini, jadi harus ada pergantian kepala BGN. Nah, selain kepala BGN, ada lagi nggak info-info soal menteri-menteri atau kepala-kepala badan ini yang mau diganti? Soal informasi itu kan namanya gosip politik ya, masih bersifat gosip. Karena gini, ada perbedaan nih antara Pak Jokowi sebelum ini dengan Pak Prabowo ketika akan ada reshuffle. Kalau Pak Jokowi itu kan suka main kode gitu. Suka main kode, suka simbol-simbol main simbol-simbol. Apalagi kita sudah tahu beliau kalau mengambil keputusan yang besar termasuk reshuffle kabinet pasti di Rabu Pon. Ya kan? Pak Prabowo itu tidak begitu. Ketika ada reshuffle bahkan kita tidak memperhitungkan ada reshuffle atau tidak memperkirakan ada reshuffle. Terjadi reshuffle tiba-tiba gitu. Jadi tidak bisa kita tebak. Tetapi memang harus ada penyegaran di beberapa kementerian yang harus dilakukan. Kira-kira yang banyak dikritik kan yang berpotensi. Yang banyak dikritik akhir-akhir ini kan ya termasuk Kementerian Luar Negeri, walaupun itu sekjennya sendiri. Kementerian Luar Negeri itu kan banyak dikritik, dianggap tidak perform dan sebagainya. Mungkin bukan tempatnya di situ, bisa jadi di rolling atau bagaimana gitu. Jadi saya dengar itu salah satu kementerian yang akan disorot. Selain itu, nah yang menjadi pertanyaan kemudian itu kan partai Pak Prabowo sendiri. Nah, mungkin ada skema rolling. Ada skema itu. Justru gini loh. Justru kalau kita lihat karakter politik Pak Prabowo ini selalu menjaga stabilitas, menjaga persatuan. Jadi yang akan sangat dipertimbangkan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana stabilitas koalisi. Artinya kalau partai lain misalnya di rolling atau diganti, dikeluarkan, soal stabilitas politik di internal koalisi akan dipertimbangkan. Nah kalau misalnya partainya sendiri, kamu diganti aja dengan ini, siapa lah, nggak ada beban, ya kan? Nggak ada beban. Ya walaupun secara politik jatahnya kurang. Tetapi kalau saya lihat potensinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita runut nih, Bang, kementerian yang berpotensi untuk diganti siapa-siapa aja, Bang? Kita mulai misalnya Menteri Sosial, potensi nggak, Bang? Menteri Sosial, intinya menteri-menteri yang sering bikin gaduh itu. Kalau Menteri Sosial kayaknya aman lah kalau bicara soal kegaduhan masih aman. Yang banyak disorot ini kan yang pertama tadi kepala BGN. Yang kedua Menlu. Ketiga. Kemudian yang ketiga
Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata. Oh, itu karena terlalu banyak galon mungkin. Mungkin. Termasuk juga Menpora bisa jadi. Menpora Erick Thohir. Kenapa? Ya? Menpora potensi untuk diganti, Pak. Di awal-awal pas jadi Menpora aja banyak kritikan, Pak, soal rangkap jabatan itu. Antara PSSI dan Menpora. Kan masih ketum PSSI beliau. Iya, harusnya kan enggak. Ya walaupun alasan beliau tidak ada undang-undang yang dilanggar, tetapi secara etika birokrasi, etika politik seorang pejabat, saya kira tidak etis. Nah, kalau Menpora sekaligus ketum PSSI. Tapi kemudian ada beberapa menarik, Bang, soal Kementerian Pemuda Olahraga ini. Nah, saya dengar juga di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu banyak restrukturisasi di internal. Oke. Tapi itu urusan internal. Ya, tapi maksudnya kan gini, Kementerian Pemuda dan Olahraga harus kan mengurusi pemuda dan olahraga. Betul. Tetapi banyak wacana yang berkembang di luar bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya mengurusi olahraga. Nah, selalu begitu. Kan gitu. Iya. Sampai hari ini nih. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin masih mengurusi pemuda. Iya. Kan pemuda ini bukan hanya yang minat ke olahraga, betul. Tapi ada pemuda-pemuda yang ada. Memang ada dua segmen. Kalau di Kemenpora itu kan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemudanya itu sebenarnya segmentasinya ya aktivis-aktivis gitu, pemuda-pemuda kreatif dan lain-lain. Itu memang ada. Kan ada deputinya juga. Ada deputi kepemudaan. Kemudian ada program terkait olahraga. Memang kalau kita lihat lebih fokus ke olahraga. Pemudanya terlupakan. Nah, selalu jadi kritikan kalau di Kemenpora itu. Harusnya memang diseimbangkan ya kalau menurut saya. Betul. Soal pemuda dan olahraga. Bahkan kan ada isu juga bahwa kementerian itu akan dipecah lagi waktu itu. Iya, sempat. Iya, sempat ada isu bahwa Kementerian Olahraga itu Kementerian Olahraga saja. Pemudanya mungkin nanti kembali ke itu Kemendikbud. Iya. Gimana gitu. Iya, atau dipisah sendiri. Bisa jadi. Kementerian Pemuda tapi sendiri. Nambah lagi dong kementerian. Nambah lagi kementerian tuh. Nambah gemuk. Tapi sebenarnya Kementerian Olahraga dan Pemuda oke lah, nggak apa-apa satu. Tetapi ya itu. Jadi bukan hanya olahraganya doang yang diurusin. Karena kan banyak juga orang tua yang ada di olahraga, padahal belum jadi bukan lagi pemuda. Iya. Kan gitu. Iya, itu selalu jadi polemik itu. Selalu jadi polemik soal batas usia. Batas usia pemuda itu berapa sih gitu. Bahkan juga kan organisasi kepemudaan ada yang terpecah belah, tapi Kementerian Pemuda membiarkan aja. Ya, jadi itulah beberapa gambaran, Bang. Kementerian-kementerian mungkin yang menjadi sorotan. Oke. Selain Kementerian Pemuda Olahraga, yang kelima siapa lagi? Yang kelima yang banyak ini sih Menteri HAM ya sebenarnya. Oke. Tetapi kalau Menteri HAM itu akan di siapa tahu akan dilebur lagi ke Kementerian Hukum. Atau mungkin menterinya dicarikan tempat yang lain yang lebih cocok gitu. Nah, maksudnya Menteri HAM ini apa yang jadi problemnya, Bang? Maksudnya apakah karena sekalinya muncul Andre Yunus atau karena kontroversinya? Kontroversinya. Tetapi prinsipnya, Bang. Di reshuffle kali ini kalaupun memang terjadi, prinsipnya adalah bagaimana mengurangi beban-beban istana gitu. Beban-beban istana seperti tadi, kementerian yang bermasalah menjadi sorotan publik gitu. Program-program yang tidak masuk akal dan sebagainya. Itu harus dibersihkan. Karena apa? Ibarat kabinet Pak Prabowo Subianto ini adalah kereta cepat. Jadi kereta cepat itu kalau muatannya overload, overload itu bukan karena kementerian banyak, tetapi kementerian banyak masalah. Apalagi jadi masalah-masalah itu harus dilepaskan supaya larinya cepat dan tujuannya bisa tercapai. Gitu. Apalagi dengan gejolak geopolitik seperti ini ya. Betul, harus memang butuh ketenangan,
butuh ketenangan, konsolidasi dan gotong royong. Oke. Kita lihat di Iran misalnya, itu kan konsolidasi pemerintah dan rakyatnya luar biasa. Gitu. Konsolidasi solidaritasnya. Nah, mengapa mereka kuat? Yaitu dukungan publiknya luar biasa. Betul. Nah, salah satu syarat utama bagaimana pemerintah itu kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan global adalah dukungan publik, dukungan rakyatnya, kecintaan rakyat kepada pemimpinnya. Nah, kalau tidak dihilangkan beban-beban seperti tadi, jadi bukan kecintaan yang muncul, bukan kesukaan publik gitu, justru kegaduhan, polemik, pertengkaran. Kalau itu terus yang terjadi, saya kira tantangan dari luar itu akan sulit kita hadapi. Akan sulit pemerintah hadapi gitu. Iya kan, banyak yang jadi beban negara, beban pemerintah dari kementerian-kementerian ini. Iya. Sementara kementerian itu banyak, kementerian dan badan itu kan banyak Bang, 40-an lebih, 42 atau 42 ya? 48. Iya. Nah, itu kan baru 4 tadi. BGN, Menlu, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Menteri HAM, kemudian 10 besar lah nih Bang yang potensi untuk di. Iya, memang karena kita ini ditutupi oleh isu MBG, isu BGN ini, kita tidak memperhatikan kementerian lain. Artinya, tapi ada juga menteri-menteri yang kerjanya selalu cari aman. Kan? Dan ada juga yang bagus. Tidak bikin ribut, bagus. Kalau SDM gimana Bang? ISDM luar biasa ya. Atau gimana? Kalau ISDM, makanya kemarin saya ada podcast bicara, ditanya kira-kira nih partai yang paling aman ketika misalnya ada reshuffle, partai apa katanya? Saya bilang partai Golkar. Iya. Kenapa? Karena ya terkait dengan ketumnya. Ketum ini pasang badan betul untuk paten presiden. Betul ya. Paten betul. Bayangkan saja. Soal bagaimana menjaga stabilitas nasional, soal harga energi misalnya, itu kan pasang badan betul. Dan skemanya kesana kemari. Dan skemanya itu luar biasa loh. Skemanya luar biasa. Kesana kemari. Walaupun akhirnya ada kenaikan di BBM, tetapi kan yang dinaikkan itu untuk menengah ke atas, dan itu pun jumlahnya cuma 4,2%. Bukan menengah, ke atas ya. Ke atas. Nah itu dia 4,2%. Sementara yang menengah itu hanya 17%. Iya. Selebihnya itu ya masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat subsidi semua gitu. Dan itu diamankan. Betul. Begitu bukan hanya BBM tapi LPG juga. Iya. Coba efek dari kebijakan itu banyak Pajero yang parkir, Pak. Pajero, Fortuner, mobil-mobil diesel lah ini ya. Iya. Yang menggunakan RON 92. Kalau yang pakai Pertamax Turbo 98. Itu kan sudah pasti orang kaya gitu. Iya. Gitu kan? Gak mungkin kita dan itu orang dan mereka itulah yang marah sama Bang Bahlil mungkin ya. Iya, itulah. Dari awal kan begitu. Jadi paradigma kebijakan energi nasional itu memang paradigma kerakyatan. Iya. Kan? Soal pertambangan misalnya, itu kan paradigmanya kerakyatan juga. Iya. Ada koperasi, IPR, itu kan diutamakan semua tuh. Iya. IPR, koperasi, kemudian UMKM, MBG. Iya, MBG itu kan paradigma kerakyatan semua. Sekolah rakyat, ya kan? Nah, itu dia kecanggihannya Bang Bahlil. Maksudnya dia mampu untuk menginterpretasikan paradigma kerakyatan itu dalam bentuk kebijakan yang konkret. Iya, karena memang itu kelebihan mungkin beliau itu berasal dari timur ya, berasal dari bawah ya. Dan itu kemauannya Pak Prabowo. Iya, makanya dari awal saya sering mengatakan bahwa Pak Bahlil ini adalah menteri yang paling cepat menerjemahkan keinginan presiden. dan dia tidak peduli yang lain. Iya. Dia tidak peduli yang lain, mau dicaci maki, mau dibully dan lain-lain. Pegangannya satu, Pak. Perintah presiden. Jadi mungkin karena ini juga dipengaruhi dari backgroundnya Bang Bahlil, makanya kebijakan-kebijakannya itu adalah kebijakan kerakyatan, kemudian membumi
Karena memang dia berangkatnya dari bawah, dari bumi kan baru naik. Emang kalau lihat podcast saya yang lama, Iya. saya bicara tentang Purbaya dan Bahlil. Oke. Jadi di awal kan memang Purbaya tinggi sekali sentimen positifnya. Betul. Kan? Dukungan Di awal-awal ya. biasa. Tapi saya bilang Pak Bahlil ini ketika ada momentum, satu saja momentum, dia bisa membalikan sentimen negatif itu menjadi sentimen positif. Contohnya apa? Contohnya kemarin soal dia tidak menaikkan BBM itu. Bahkan pembenci dan pembulinya itu mengapresiasi, Pak. Bahkan dikasih julukan The King of Hormuz. Itu bentuk apa? Saya kira itu ada pergeseran dari sentimen negatif ke sentimen positif. Ke Pak Bahlilnya. Nah, dengan situasi seperti itu dari awal kebijakan Pak Prabowo soal gas dan sebagainya, itu kan polemik terus. Karena itu kan program baru ya, yang dulu awal pemerintahan itu kan ada penyesuaian harga gas dan lain-lain, gas dan subsidi. Dan itu sentimennya sangat negatif tuh waktu itu. Ya, itu kan sampai ribut kan, bahkan dimarahin sama ojol tuh. Tetapi karena ada itu, harga yang ugal-ugalan waktu itu terkontrol. Gitu. Artinya memang ya program-program seperti itu memang akan mendapatkan perlawanan. Jangankan itu, Pak, soal tambang ilegal misalnya. Iya. Itu kan, bayangkan berapa banyak IUP yang dicabut tuh. Berapa banyak tambang ilegal yang ditutup. Itu kan IUP sekitar 190 tuh yang dicabut. Iya. Itu dan kan ya contoh lain misalnya selain energi soal sawit misalnya. Itu melalui PKH. Kan, ya itu kan orang-orang berduit semua, Pak. Jadi soal perlawanan pastilah. Pasti gitu. Nah, itulah alasan mengapa saya katakan partai mana yang paling aman kalau ada reshuffle. Saya bilang Golkar. Iya. Memang paten, memang the king of Hormuz ini. Oke, ya. Tapi kalau ini Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, saya kira aman. Aman ya. Aman. Dengan swasembada beras yang surplus hari ini. Iya. Cuma kan yang dipermasalahkan orang kan soal kok harga beras masih naik juga gitu, walaupun ada pangan ini sudah mencukupi misalnya, sudah swasembada. Itu kan memang bukan masalah beras yang tidak ada sebenarnya, tapi masalah biaya operasionalnya gitu. Ini kan pengaruh kenaikan dan lain-lain. Ya termasuk rupiah inilah. Iya, termasuk rupiah ya, makanya itu yang kemudian mempengaruhi. Bayangkan misalnya, Bang, kalau BBM subsidi itu dinaikkan, harga-harga di pasar itu luar biasa naiknya. Iya, betul. Ini kan saling kait mengait nih. Iya, makanya memang pada saat itu kan ada yang komplain juga, kenapa kok BBM tidak naik? Karena memang secara logika ekonominya harusnya naik. Gitu. Harusnya naik, dan negara-negara lain itu pada naik. JP Morgan kan baru mengeluarkan hasil riset kan, bahwa Indonesia yang itu paling nomor kedua tertangguh setelah Afrika Selatan. Betul. Nah, memang kan kayak buah simalakama ya. Jadi kalau dinaikkan, saya kira pada saat itu situasi politiknya tidak mendukung gitu. Kenapa? Kalau naik pada saat itu, saya kira akan muncul gejolak. Itu yang dijaga oleh Pak Prabowo. Padahal kan. Tetapi kalau tidak naik, pasti ada yang dikorbankan juga dong. Ada efek dominonya gitu. Ya tentu soal subsidi tadi membengkak gitu. Tetapi itu konsekuensi yang diambil oleh seorang pemimpin. Konsekuensi yang harus diambil gitu. Resiko yang harus diambil, walaupun banyak kritikan dari kelompok-kelompok elit yang ya kan. Tetapi karena dari awal tadi paradigma pembangunan, paradigma program dan lain-lain adalah kerakyatan. Jadi saya kira tetap konsisten.
menjaga kepentingan masyarakat, termasuk kenaikan BBM. Walaupun terpaksa harus naik pun, ya ini yang naik adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex Lite. Ya, walaupun naiknya tinggi sekali. Naik tinggi. Tetapi kan orang kaya secara tidak langsung ini pemaksaan juga dari pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik. Kalau orang kaya kan tinggal beli lagi mobil saja gitu. Nah, masyarakat bawah ini kan nggak ada pilihan. Ya. Kalau misalnya dan itu juga ini mengangkat pembelian ya, daya beli itu. Iya. Jadi kalau masyarakat yang jadi sasaran subsidinya dikurangi dan pasti akan sangat terbebani gitu. Kita beli apapun jadi naik. Sangat menyentuh. Kalau masyarakat di atas ini kan anggap saja ini subsidi silang. Iya. Subsidi silang. Iya. Betul. Iya Bang, luar biasa. Jadi ada 2 pembahasan yang sangat menarik kita bahas hari ini. Pokoknya kepala BGN diganti. Iya, kepala BGN kayaknya harus diganti dan supaya program ini mulus ke depan. Dan ke depannya pemerintah Presiden Prabowo bersama dengan para menterinya tetap menggunakan paradigma kerakyatan. Apapun kebijakan yang diambil itu adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Betul. Seperti yang dilakukan The King of Hormuz. Betul. The King of Hormuz. Hidup The King of Hormuz. Bang Bali. Oke, terima kasih banyak Bang. Siap.